Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran fikih kelas 6 yang akan kita bahas yaitu bab 1 materi tentang makanan halal dan haram. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya silahkan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Oke, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Kemudian dasar hukum makanan halal. Dasar hukum makanan halal ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang beriman kepadanya. Kemudian macam-macam makanan halal dibedakan menjadi 3. Satu, halal karena zatnya, yang kedua halal karena cara memperolehnya, dan yang ketiga yaitu halal karena cara memprosesnya. Oke, halal karena zatnya itu yang pertama, makanan yang halal karena bentuk zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah yang sudah jelas. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Kemudian yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran manusia. Dan yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya, yaitu pada dasarnya semua makanan itu halal. Nah, di sini makanan akan menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, maupun korupsi dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu halal karena cara memprosesnya. Nah, di sini apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, kemudian dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan tersebut itu haram, dan atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Kemudian yang keempat, halal karena cara menyajikan dan penyimpanannya. Jadi, proses ini dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Oke, yang selanjutnya yaitu hikmah mengkonsumsi makanan halal.
Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang lebih baik, antara lain hikmahnya satu, mendapat kesehatan hati dan jasmani. Kemudian yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari sisa api neraka, dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Oke, sekian pembahasan bab makanan halal yang disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.